Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang muliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini kita masih berbicara tentang perjuangan umat untuk mendesak agar RUU HIP, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, dibatalkan pembahasannya, di drop ya dari prolegnas ya. Ini masih menjadi perhatian serius kita karena sampai hari ini belum ada kepastian dari DPR RI bahwa tuntutan umat ini betul-betul akan dipenuhi, meskipun sudah terjadi gelombang penolakan yang sedemikian rupa besarnya dari berbagai penjuru Indonesia, dari berbagai penjuru negeri ya. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan maklumat, kemudian PBNU sudah mengeluarkan penegasan pernyataan sikap menolak, kemudian PP Muhammadiyah juga sudah menyatakan penolakan, PPI Kadi pun juga begitu, FPI juga begitu, dan berbagai ormas-ormas yang lain sudah bersatu padu menyampaikan aspirasi umat, menyatakan dengan tegas penolakan terhadap rancangan undang-undang yang disinyalir telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang sedang memperjuangkan ajaran komunis di Indonesia, ingin membangkitkan kembali pengaruh PKI, yaitu bahkan memang merupakan sisa-sisa dari PKI ya, Partai Komunis Indonesia, dan antek-anteknya di negeri ini. Maka karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita harus terus menyiapkan energi yang panjang untuk perjuangan yang kita memang belum tahu akan sampai kapan ya. Kita siapkan nafas yang panjang, energi yang maksimal. Untuk target jangka pendek tentu saja adalah pembahasan RUU ini betul-betul harus dihentikan ya. Ada pernyataan yang tegas dan resmi dari DPR RI bahwa RUU ini dihentikan pembahasannya dan di drop dari prolegnas, artinya tidak akan dibahas lagi seterusnya. Nah, kemudian di balik itu semua, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita harus mengambil hikmah yang sangat penting di balik kejadian ini. Kejadian telah menyedot energi umat, padahal seharusnya kita sebagai bangsa saat ini masih harus berkonsentrasi menghadapi pandemi COVID-19 yang belum selesai. Bahkan di sebagian daerah justru angka orang-orang yang terinfeksi malah semakin meningkat, jumlah yang meninggal juga semakin banyak. Tetapi inilah akibatnya ya, ketika ada orang-orang yang memiliki niat jahat, memiliki niat yang buruk, memiliki misi-misi tertentu, ketika mereka memiliki power, maka umat kemudian harus melakukan perlawanannya. Maka kita ambil hikmah apa itu, bahwa kaum muslimin di negeri ini, umat Islam di negeri ini memang harus bertekad untuk menguasai politik di negeri ini, harus memastikan bahwa kaum muslimin mengirim orang-orang terbaik untuk menjadi pemimpin negeri ini, untuk menjadi wakil-wakil di negeri ini, untuk menjadi wakil-wakil rakyat ya. Misalnya kalau kita ikuti pembahasan kronologi pembahasan RUU HIP ini, dari sekian fraksi yang ada di DPR RI hanya ada 2 fraksi yang menolak, dan yaitu PKS dan Demokrat. Tapi kemudian kita dengar informasi juga bahwa Demokrat tidak ikut adalah karena memang mereka menganggap tidak layak pembahasan ini dilakukan di saat pandemi, bukan karena substansi dari RUU-nya, tetapi karena pertimbangan pandeminya. Dan hanya PKS berarti yang betul-betul serius memperjuangkan menolak RUU ini dari awal. Sementara yang lain justru menyetujui ya, ketika kita lihat bahwa isi dari RUU ini adalah sesungguhnya merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila, memeras Pancasila yang 5 sila menjadi trisila, kemudian diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong ya. Dan tampak jelas di sini bahwa ada keinginan untuk menyampingkan atau bahkan melumpuhkan salah satu ruh terpenting dari Pancasila, itu ketuhanan yang Maha Esa, diganti dengan gotong royong. Ini sebuah pemikiran yang betul-betul tidak masuk akal, yang dipastikan sebagaimana disinyalir oleh para ulama, ini telah ditunggangi oleh kelompok-kelompok komunis, ditunggangi oleh kelompok-kelompok PKI dan antek-anteknya. Dan karena itu kita menyatakan perlawanan yang tegas terhadap hal ini, karena kita tidak mau NKRI ini akan kembali dikuasai oleh orang-orang komunis, yang akan melakukan tindakan-tindakan yang sebagaimana pernah mereka lakukan, mengkhianati negeri ini. Dan jelas ya, sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, PKI, komunisme, ateisme dan sebagainya
jelas dilarang di negeri ini. Maka karena itu kita semua satukan tekad bahwa ini mumpung masih jauh dari suasana perhelatan politik ya, maka kita menghimbau seluruh kaum muslimin bahwa umat ini harus concern, harus sangat perhatian dan harus berjuang sungguh-sungguh untuk memastikan bahwa politik ini dikendalikan oleh kaum muslimin, oleh umat Islam. Kita tempatkan orang-orang terbaik kita untuk mewakili kita di DPR RI, kemudian juga di eksekutif, kemudian juga di yudikatif, kemudian juga di seluruh lini kehidupan, sehingga hanya orang-orang soleh dan amanah saja yang akan mengendalikan dan memimpin negeri ini untuk kemudian membawa bangsa ini menjadi bangsa yang diridhai oleh Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka perjuangan ini akan sangat panjang memang, tantangannya tentu juga sangat besar memang, tetapi mudah-mudahan momentum perjuangan umat kali ini dalam rangka menolak dan melawan rancangan undang-undang HIP ini juga sekaligus menjadi momentum bagi kita untuk menyadari bahwa kita tidak boleh lengah lagi. Kita harus betul-betul mengkonsolidasi kaum muslimin, merapatkan saf kaum muslimin, dan juga kemudian menyadarkan seluruh kaum muslimin tentang betapa sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa kita bermohon kepada Allah, ya Allah jadikan kami pemimpin bagi orang-orang muttaqin, bahwa adalah orang-orang muttaqin yang harus menjadi pemimpin di negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.